Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai pagi hari ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul baitnya. Pada pertemuan kita kali ini sesuai dengan jadwal kita, materi kita adalah mantik. Pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas mengenai nisabul arba'ah, hubungan antara dua mafhum. Jadi kalau dua mafhum, ya nisbah antara dua mafhum kan, hubungan antara dua mafhum. Benar nggak? Hubungan antara dua mafhum ada empat hubungan antar mafhum lah. Ya. Jadi kita masih berbicara mengenai mafhum ini, ya. Misalkan hewan dan sapi itu kan dua-duanya sama-sama mafhum, di mana masing-masing memiliki misdak sendiri-sendiri. Sapi itu apa wae, hewan apa aja. Dari sini kemudian muncullah mafhum yang bersifat lebih umum daripada yang lain. Kan kemarin kalau panjenengan ingat, mafhum itu ada dua, ada mafhum kulli, ada mafhum juz'i. Mafhum kulli adalah mafhum yang misdaknya lebih dari satu. Kalau saya bilang manusia itu lebih dari satu, wujudnya di luar itu lebih dari satu. Kemudian kalau saya bilang Muhammad Rasulullah itu berarti satu, ya. Atau itu Muhammad yang itu berarti satu, berarti mafhumnya mafhum juz'i. Jadi juz'i itu khusus, kalau kulli itu universal, ya. Kemudian di antara mafhum-mafhum yang kulli itu, ketika dipertemukan, ternyata kita temukan ada mafhum kulli yang lebih kulli daripada mafhum kulli yang lain, lebih umum. Sama-sama kulli, sama-sama universal, tapi yang satu lebih umum atau cakupannya lebih luas. Misalkan mafhum hewan dan mafhum kambing. Maka mafhum hewan jelas lebih umum dari mafhum kambing, karena mafhum hewan mencakup kambing dan selain kambing. Paham ya? Sementara mafhum kambing, ya kambing tidak mencakup hewan yang lain. Artinya mafhum atau pengertian hewan lebih umum dari pengertian kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Paham ya? Kemarin berarti ada yang namanya kulli, ketika dibandingkan dengan yang lebih umum menjadi juz'i, tapi juz'inya juz'i relatif, bukan juz'i hakiki. Kalau Muhammad yang itu juz'i hakiki. Tapi kalau kambing juz'i relatif dibandingkan dengan hewan, gitu harusnya mengucapkannya. Mafhum kambing itu juz'i, khusus secara relatif ketika dia dibandingkan dengan yang lebih umum, yaitu mafhum hewan. Paham ya Bu ya? Dari pembahasan kita sebelumnya, kita sampai kepada pembahasan bahwa ada 4 hubungan antara dua mafhum, atau hubungan antar mafhum kan kemarin. Hubungan antara dua mafhum yang dipengaruhi oleh kulli dan juz'inya itu, baik relatif maupun hakiki. Maka kita temukan ada hubungan yang namanya hubungan tasawi atau kecocokan mutlak, di mana kita kalau mafhum itu kita gambarkan A dan B, kita kasih simbol A dan B, kita mengatakan setiap A adalah B dan setiap B adalah A. Contohnya adalah manusia dan yang berakal.
Maka kita mengatakan setiap manusia itu berakal, dan setiap yang berakal adalah manusia. Itu hubungan mutlak atau absolut ya kemarin ya, kecocokannya. Apa kemarin saya pakai istilah? Istilah mungkin bisa berbeda-beda, tapi maksudnya sama ya. Nah, jadi kecocokannya itu pas tasawi. A adalah B, B adalah A. Kemudian ada hubungan antara dua mafhum di mana hubungannya itu adalah umum dan khusus, tapi dari salah satu sisi saja. Artinya kalau kita simpulkan dengan A dan B, kita hanya bisa mengatakan setiap A adalah B, tapi sebagian B adalah A atau sebaliknya. Yang penting yang satu keseluruhan, yang satu sebagian. Ingat ya. Kemudian yang ketiga, al-umum wal khusus min wajhin, atau umum dan khusus tapi dari salah satu dari kedua sisi. Kalau ada tulisan dari kedua salah satu sisi diganti ya. Jadi hubungan umum dan khusus dari kedua sisi. Jadi kita hanya bisa mengatakan kalau kita simpulkan mafhum itu dengan A dan B, kita hanya bisa mengatakan sebagian A adalah B dan sebagian B adalah A. Contohnya kemarin antara burung dan yang berwarna hitam. Kita hanya bisa mengatakan sebagian burung hitam, nggak bisa seluruh burung hitam. Sebagian yang hitam adalah burung, nggak bisa kita mengatakan seluruh yang hitam adalah burung. Berarti sebagian-sebagian. Kemudian yang keempat, ada hubungan antar mafhum yang kita sebut dengan penafian mutlak. Apa kemarin saya pakai bahasa? Kontradiksi mutlak. Jadi kalau kita simpulkan mafhum itu dengan A dan B, kita mengatakan tidak ada A yang B dan tidak ada B yang A. Tidak ada manusia yang batu dan tidak ada batu yang manusia. Contohnya. Jadi itu namanya nisabul arba'ah atau nisbah yang 4, di mana panjenengan di situ mendekatkan dua mafhum, di mana di situ panjenengan memahami adanya perbedaan dalam masalah umum dan khususnya. Ya, umum dan khususnya, sehingga ketemulah dan tidak akan lepas dari 4 ini, salah satu dari 4 ini. Karena ini pembagian logis, pembagian logika. Jadi logika itu ciri khasnya nggak bisa menerima pengecualian. Al-aqliyat ghair qabilah lil istithna. Jadi kalau ke satu rumus itu rumus logika, nggak boleh ada pengecualian. Misalkan semua api itu panas kecuali api yang membakar Nabi Ibrahim. Maka panasnya api bukan lagi kaidah logika, karena ada pengecualian, kecuali ketika panjenengan kemudian mempertahankan bahwa api itu panas sebagai sebuah kaidah logika dengan mengatakan kasus Nabi Ibrahim bukan apinya yang tidak panas, tapi Nabi Ibrahim diberikan hijab oleh Allah sehingga api itu tidak panas bagi Nabi Ibrahim. Makanya ayatnya mengatakan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Tapi bagi orang lain tetap panas. Nah, kalau seperti itu berarti kaidah bahwasanya api itu panas adalah kaidah logika, karena api adalah pertemuan antara satu unsur dan unsur tertentu, kemudian pasti menciptakan itu. Karena itu kemudian nanti di dalam mantik panjenengan nggak harus memiliki jawaban yang sama dengan saya. Dalam mantik itu panjenengan asal ada argumentasi yang bisa dipertahankan, itu sah-sah saja panjenengan memiliki satu konsep tertentu, itu boleh saja. Asal berani dibandingkan dan dipertahankan. Penyakit kaum muslimin atau penyakit masyarakat yang selama ini dalam hal pemikiran adalah tadi itu, nggak berani dibandingkan, nggak mau membandingkan, tapi dia udah merasa yang paling benar.
Jadi lebih kepada jago kandang. Jadi kita merasa benar ketika bersama kelompok kita, dan ketika kita bertemu dengan kelompok yang lain, kita nggak berani dan nggak mau membandingkan antara apa yang kita yakini dengan apa yang dituduhkan oleh orang kepada kita. Ya, maka kemudian kita harus memperbanyak mutalaah, harus memperbanyak belajar, harus memperbanyak hasanah ilmu kita. Kita boleh tinggal di Wonosobo, kota kecil, tapi sekarang ini nggak ada kota kecil. Dengan adanya sosial media, adanya internet, nggak ada itu yang namanya kota kecil. Orang sekarang dimanapun beli segala sesuatu udah online. Jadi nggak ada tempat jauh, semua tempat jadi dekat. Saya butuh apa, tinggal online, bayar, selesai. Apalagi sekarang ada COD juga kan, jadi bayarnya kalau barang udah datang misalkan. Itu semua dimudahkan, jadi nggak ada istilah itu panjenengan harus artinya kalau dulu orang bodoh dengan orang bodoh sekarang dosanya lebih banyak sekarang. Ya, dulu orang bodoh karena memang nggak ada informasi, nggak ada internet, nggak ada apa, mahal lagi internet. Nah, sekarang mudah. Kalau kok bodohnya sama, nah, berarti yang sekarang dosanya lebih besar. Kalau dulu jahilnya itu jahil qasir, kalau sekarang jahil muqassir, itu udah jelas. Hati-hati Bu ya, ketika fasilitas semakin banyak, artinya tanggung jawab kita semakin besar. Memang dinyamankan, tapi tanggung jawabnya selalu semakin besar. Kalau di film-film superhero itu kan semakin besar power yang kita miliki, maka responsibility-nya itu, tanggung jawab kita harus semakin besar juga. Makanya kemudian kalau di dalam salah satu film superhero itu kan kekuatan mereka pada waktu yang sama adalah gift, anugerah, tapi pada waktu yang sama juga curse, artinya itu kutukan. Anugerah yang harus membawa tanggung jawab yang besar. Jadi orang kuat itu ya seneng orang kuat, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Kalau ada apa-apa dia harus maju dulu. Ya, ala kulli hal. Sekarang kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai nisabul arba'ah, tapi sekarang kita latihan diwulak-wali. Ya, tentang nisab arba'ah. Kalau kemarin mafhum hewan dan sapi termasuk yang mana? Nisbah yang mana? Hewan dan sapi. Apa? Yang kedua yaitu umum dan khusus mutlak, atau dari salah satu sisi kita mengatakan semua sapi adalah hewan, tapi sebagian hewan adalah sapi, dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas mengenai nakidul kuliyain. Jadi contoh-contoh yang kita sampaikan, contoh-contoh yang kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu, kita akan nafikan masing-masingnya itu. Misalkan kalau hewan dan sapi, kita akan jadikan bukan hewan dan bukan sapi. Ya, itu kerjaan mantik ya gitu. Ya, kurang gawean loh. Tapi itu karena mantik memang melatih kita untuk berpikir cepat. Jadi memang seringkali beberapa kaidah itu koyone kok ora penting banget loh. Tapi nanti sebenarnya bukan masalah kaidah ini yang penting, tapi kecepatan, loncatan memori jenengan itu yang akan dilatih melalui hal-hal seperti ini. Jadi kenapa kalau memori HP atau memori laptop atau komputer itu disebut cepat? Karena memorinya itu banyak dan loncatannya cepat. Jadi kalau misalkan gini Bu, jenengan di satu ruangan punya pijakan jumlahnya 4. Dari sini sampai sana ada pijakan jumlahnya 4, jadi harus lewat pijakan ini, kalau enggak jatuh ke air misalkan ya, ada 4. Maka jenengan akan lambat sekali untuk sampai ke sana, karena harus melompat. Tapi kalau di sini ada 10,
Jadi nggak perlu melompat, lari, gitu. Itu sebenarnya memori itu seperti itu. Nah, mantik itu memberikan kita satu satu cara untuk kita itu meletakkan banyak memori di banyak tempat, sehingga kalau kita loncat-loncat itu cepat. Ya, dari satu satu materi ke materi yang lain itu akan sangat cepat. Nah, sekarang kita akan bahas. Kita ambil yang pertama, nisbah yang pertama yaitu nisbah tasawi atau nisbah kemarin kecocokan mutlak, itu kemarin? Sinkron mutlak ya. Sekarang misalkan sebagai contoh, kemarin kita ada manusia dan berakal ya. Berakal. Di mana di situ kita mengatakan seluruh atau semua manusia itu berakal dan semua yang berakal adalah manusia. Sepakat ya kemarin ya? Kemudian kita mau kita nafikan dua-duanya. Ini berarti awalnya sebelum ada bukan ini, awalnya adalah hubungan sinkron mutlak ya, absolut lah. Kemudian kita kasih bukan manusia dan bukan berakal, atau tidak lah. Kalau ini misalkan tidak, nggak harus bukan ya, yang penting penafian. Mantik tidak berbicara mengenai kata-kata, berbicara mengenai makna. Bukan manusia dan bukan berakal. Hubungannya apa? Dirangkai aja dengan semua dan sebagian kemarin itu. Kira-kira semua yang bukan manusia tidak berakal, benar nggak? Semua yang bukan manusia tidak berakal. Jangan bicara malaikat loh ya. Semua yang bukan manusia tidak berakal atau bukan berakal. Benar apa enggak? Benar. Semua yang bukan manusia tidak berakal. Bukan berotak loh ya. Otak kambingnya punya. Semua yang bukan manusia berarti semua ya. Ini berarti semua. Sepakat atau ada kritik? Iya. Ya. Kemudian balik lagi. Tidak bukan ya, tidak berakal. Bukan manusia. Tidak berakal, bukan manusia. Bisa nggak dikasih semua? Semua yang tidak berakal bukan manusia. Jangan bicarakan malaikat. Semua yang tidak berakal bukan manusia. Benar nggak? Benar nggak? Coba, apa itu kalau misalnya salah gimana? Semua yang tidak berakal bukan manusia. Semua yang tidak berakal bukan manusia. Ya? Sepakat ya? Berarti semua. Maka hubungan antara A sama dengan B, maka bukan A itu sama dengan bukan B. Berdasarkan tadi pembahasan kita. Paham ya? Kalau, makanya bahasanya kalau A itu memiliki kesinkron atau sinkronisasi mutlak dengan B, maka bukan A demikian pula adanya. Nah, nanti ketika dipulak balik itu panjenengan akan menemukan itu. Nah, ini yang pertama. Nisbah yang 4 itu, yang satu kita ambil sinkron mutlak itu kemudian kita coba untuk nafikan masing-masingnya. Ya, itu bisa dinamakan. Ya, bagaimana dengan orang gila?
orang gila itu tetap berakal. Di satu sisi ketika kita berbicara mengenai logika, orang gila itu dia tetap berakal, cuman akalnya ada gangguan, ada syubhat di situ. Makanya kemudian dalam fikih, sekarang kalau dalam fikih, orang gila itu seperti bukan manusia. Makanya tidak wajib menutup aurat dari anak kecil yang belum mumayyiz ya, yang belum bisa membedakan baik buruk, dan orang gila. Jadi akhirnya orang gila itu secara logika ya dia punya akal, cuman ada syubhat yang menutupi. Kalau dalam fikih itu bahkan lebih anu lagi, orang gila itu kayak bukan manusia. Karena di situ orang tidak wajib menutup aurat. Loh, masalah kemudian yang dilihat auratnya risih apa enggak itu lain lagi. Jangan kan manusia, kadang binatang aja kita risih kan ketika misalnya kita memperlihatkan aurat kita pada binatang aja kita risih, apalagi sama manusia meskipun gila ya. Nah oke, sekarang paham ya kira-kira ya. Kalau dinafikan berarti hasilnya sama. Nah berarti sekarang yang kedua, kemarin sudah kita singgung. Nah, misalkan binatang dan sapi ya, karena saya kasih A yang lebih umum, berarti kita kemarin mengatakan sebagian binatang adalah sapi. Terus sebagian sapi adalah sebagian binatang. Sebagian binatang adalah sapi dan semua sapi adalah binatang. Atau supaya jangan nggak bingung, saya balik dulu lah ya. Kasih yang semuanya dulu. Saya kasih gini aja sih. Kemudian saya kasih di sini semua sapi adalah binatang. Kemudian sebagian binatang adalah sapi. Sepakat kemarin ya? Oke. Sekarang kita mau bukan sapi dan bukan binatang. Saya kasih binatang aja lah ya. Binatang. Kalau saya pakai hewan berarti mencakup manusia ya. Oke. Apa jadinya? Oke, sekarang kita coba aja dulu nggak apa-apa. Kita coba seperti aslinya. Semua yang bukan sapi adalah bukan binatang. Benar apa enggak? Semua yang bukan sapi bukan binatang. Hah? Tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Karena ada bukan sapi yang binatang. Benar? Karena ada bukan sapi yang binatang. Berarti tidak benar kalau setiap yang bukan sapi itu bukan binatang. Karena spidol juga bukan sapi, bukan binatang pada saat ini. Tapi ada juga binatang yang dia bukan sapi. Bukan sapi tapi dia binatang, kambing, ya, burung. Berarti tidak bisa semuanya ya. Semuanya bukan sapi, bukan binatang, salah. Berarti sebagian yang bukan sapi itu binatang. Benar? Oke. Sebab ada protes nggak? Kayaknya masih ada wajah-wajah yang tidak puas. Yang bukan sapi bukan binatang. Hah? Sebagian yang bukan sapi itu bukan binatang. Benar kan? Sebagian yang bukan sapi bukan binatang. Ya kan? Batu bukan sapi bukan binatang. Tapi ada bukan sapi tapi binatang. Yaitu kambing. Makanya nggak bisa dikatakan semua. Sebagian yang bukan sapi bukan binatang. Paham? Sekarang kalau kemudian
kita balik bukan binatangnya dulu. Bukan binatang dan bukan sapi. Di sini harus dikasih apa? Untuk kuantitasnya. Semua yang bukan binatang, bukan sapi, benar apa enggak? Semua. Salah? Salah. Semua yang bukan binatang, bukan sapi. Benar apa salah? Salah. Salah. Semua yang bukan binatang, bukan sapi. Artinya ada sapi yang bukan binatang. Semua yang bukan sapi, semua yang bukan binatang, bukan sapi. Benar nggak? Binatang aja bukan, apalagi sapi. Makanya kemudian semua yang bukan binatang pasti bukan sapi, pasti itu. Oh, binatang aja bukan kok, sapi kan binatang. Kalau sudah bukan binatang berarti sapi orang mlebu, wedhus orang mlebu kok. Sekarang nggak masuk. Makanya semua yang bukan binatang pasti bukan sapi. Iya, makanya kemudian semua. Benar? Berarti sekarang ini sama Pak, A dan B sama hasilnya. Bukan ya, bukan A dan bukan B. Ini sama, ming ini yang kualik. Sing umum tadi khusus, sing khusus tadi umum. Yang namanya sapi itu khusus, nek bukan sapi itu lebih umum timbangannya. Karena nek bukan sapi itu bisa mencakup binatang yang lain dan benda-benda selain binatang atau bahkan manusia. Jadi tandanya tadi gini tapi kuali. Yang umum jadi khusus, yang khusus jadi umum. Sapi itu apa namanya? Kalau dibanding binatang ya, sapi lebih khusus daripada binatang. Tapi bukan sapi itu lebih umum dari bukan binatang. Iya Bu? Iya. Mumpet nggak? Iya. Oke. Ada pertanyaan? Apa saking bingungnya nanti orang ngerti siapa kok kayak apa? Karena saya beda karir dan Katanya kalau di dalam istilah mantik itu namanya salibah binti fa'il maudhu. Orang ditakoki iki mergane bingung kok. Misalkan saya mengatakan gini, bapaknya Nabi Isa itu nggak baik. Nah, misalkan itu boleh aja. Jadi boleh aja kasih dinafikan. Tapi harus nafi loh ya. Nggak boleh. Bapaknya Nabi Isa itu jelek, itu nggak boleh. Nggak boleh karena jelek itu wujud. Kita hanya bisa menafikan bapaknya Nabi Isa itu nggak makan, nggak baik, nggak buruk, nggak jelek, nggak itu boleh. Tentunya nggak ada. Dan segala sesuatu bisa dinafikan dari yang tidak ada. Nggak makan, nggak minum, nggak baik, nggak jelek, nggak tinggi, nggak panjang, nggak pendek. Itu bisa. Namanya nanti ada lagi salibah binti fa'il maudhu, kita akan bahas juga supaya panjenengan kalau sudah maudhunya salah sudah dibahas. Kita itu karena terlalu bersemangat, pertanyaannya udah salah yang dibahas. Jelas nanti jawabannya salah. Allah di mana Bu? Allah di mana Bu? Jawabannya apa? Di mana-mana. Nah itu salah. Jangan dijawab karena di mana itu nggak ada nisbah di mana untuk Allah itu nggak ada. Makanya di dalam doa itu doa jausan kalau nggak salah la ainiyatalahu, nggak ada aina, nggak ada di mana Allah itu nggak ada. Ainiyah itu nggak ada. Jawabannya nggak ada. Jawabannya adalah pertanyaan itu salah. Di mana Allah itu salah pertanyaan. Salah pertanyaan. Karena kita mempertanyakan tempat sesuatu dan Allah tidak bertempat, maka ketika di mana Allah, jangan jawab pakai apapun salah. Ya, jadi harus dibenahi dulu. Nanti dalam mantik panjenengan tidak hanya disuruh atau diminta untuk memahami, untuk menjawab, tapi jenengan juga dilatih untuk memahami pertanyaan. Nggak hanya pandai menjawab, tapi mengidentifikasi pertanyaan itu benar apa enggak. Yang ketiga sekarang, kemarin kita punya hubungan ini ya. A dan B itu yang apa? Yang ketiga.
kita membacanya sebagian A adalah B, sebagian B adalah A. Oke. Sekarang yang ketiga. Naqidul a'am wal akhas min wajhin mutabayyinani tabayyunan juz'iyan. Jadi kita ambil contoh aja. Burung dan yang hitam ya. Gimana kuantitasnya? Gimana kuantitasnya? Sebagian Yang hitam adalah burung. sebagian burung itu hitam dan sebagian yang hitam adalah burung. Saya kasih bukan. Bukan atau tidak hitam ya, biar gampang. Bukan hitam, tapi antum maksudnya tahu ya. Bukan burung dan bukan hitam. Coba kuantitasnya gimana? Atau bukan hitam atau tidak hitam sama ya. Semua kita apa urut aja. Semua yang bukan burung itu tidak hitam. Benar apa salah? Semua yang bukan burung itu tidak hitam. Betul. Salah. Salah. Semua yang bukan burung tidak hitam. Ini hitam, ini bukan burung. Berarti semua yang bukan burung bukan hitam, salah ya. Oke, lari ke sebagian. Itu diurut aja nggak apa-apa. Dileng-eleng kalau ada kasus gini terus semua salah, ganti sebagian. Sebagian yang bukan burung tidak hitam. Sebagian yang burung. Benar ya? Benar kan? Nah, sebagian yang bukan burung bukan hitam. Berarti jelas di sini sebagian. Sekarang kalau dibalik, bukan hitamnya dulu. Semua, tidak salah ya. Sebagian yang tadi ya. Bahkan sebagian ya. Sekarang bukan hitam. Atau tidak hitam, kemudian bukan burung. Sebagian yang bukan hitam. Ayo kita buat kuantitasnya dulu. Urut aja nggak apa-apa. Semua yang bukan hitam bukan burung. Salah. Salah. Sebagian berarti sebagian yang tidak hitam itu bukan burung. Ya bener lah. Kapal tulis putih bukan hitam ya bukan burung. Ya. Berarti di sini juga sebagian. Berarti ini jadinya apa? Tetap sama ya? Benar nggak? Bukan A, bukan B. Benar ya? Benar nggak nih? Walhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.